Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Otak Atik 86. Ini ada Mi A1 datang dalam kondisi mati, dan setelah saya periksa ternyata baterainya sudah tidak layak lagi untuk dipakai, dan juga konektor casnya rontok. Kata si empunya ini karena dipaksakan oleh anaknya, karena buat urusan sekolah sebagai daring. Dan kebetulan sekali setelah saya konfirmasi di 3 toko spare part terdekat, untuk spare partnya kosong. Mungkin karena ini HP tipe lama ya, stok mereka kosong. Dan setelah saya konfirmasi kepada ibunya, katanya kalau bisa ini HP jadi hari sore nanti, karena nanti besoknya mau dipakai sama anaknya buat daring, buat sekolah. Sebenarnya ini udah saya pesanin di toko online, berhubung ibunya kepingin cepat biar jadi sore hari ini. Kalau menunggu spare part datang dari pesanan online kan bisa sampai 3 hari. Jadi untuk sementara waktu sebelum spare partnya datang, ini HP akan saya kerjakan semaksimal mungkin, seadanya, sebisa saya, untuk mencoba menghidupkan HP-nya kembali. Dan ini terlihat jalurnya konektor casnya sebagian rontok, dan ini akan saya coba untuk ganti. Kalau untuk tipe Xiaomi Mi A1 ini konektor casnya dengan konektor tipe C, dan berhubung tidak ada, jadi akan saya ganti dengan tipe micro USB. Dan untuk baterainya akan saya coba kanibal dengan baterai Xiaomi lainnya. Dan untuk masalah baterainya mungkin saya tidak videokan karena durasi ya. Jadi kalau kalian ingin melihatnya silahkan lihat di video yang ada di pojok atas. Caranya sama saja. Oke, tanpa berlama-lama, tanpa basa-basi dan banyak janji seperti orang yang ingin mencalonkan diri, mari kita eksekusi. Oke. Ini konektor, papan konektornya itu bisa dilihat sendiri, jalurnya sebagian ada yang rontok, dan ini akan saya coba ganti dengan konektor tipe micro. Dan ini sebelum saya eksekusi, ini akan saya beri gambaran sedikit bagaimana cara pengaplikasiannya. Ini ada gambar konektor dan akan kita cocokkan posisinya. Ini posisi konektor, papan konektornya seperti ini. Nah, ini yang akan kita ambil jalur ground dan jalur P plusnya saja, karena kita hanya untuk bertujuan agar konektor casnya ini berfungsi dan bisa untuk mengisi baterainya, karena ini kondisi darurat. Jadi yang bisa kita lakukan hanya mencari ground dan jalur plusnya aja. Nah, ini akan kita posisikan. Kalau untuk tipe C itu ada di jalur groundnya ada di kaki nomor 1 dan kaki terakhir, sedangkan untuk P plusnya itu di kaki nomor 2. Itu kan banyak tuh kaki-kakinya.
Kalau groundnya yang di pojok sama yang di pojok, kaki satu dan kaki terakhir, sedangkan P plusnya itu di kaki nomor 2. Dan untuk konektor tipe mikro, jalur P plusnya itu berada di kaki nomor 1. Nah, ini seperti ini, berada di kaki nomor 1, sedangkan groundnya berada di kaki nomor 5. Ini posisinya kita posisikan seperti ini ya. Dan sebelum kita eksekusi, akan kita coba cocokkan dulu seperti ini, kita presisikan biar kita bisa mudah. Dan konektor casnya ini pas dengan cover belakang atau dudukan di HP-nya. Dan ini akan kita luruskan dulu buat kaki pijakan di papan boardnya. Ini kan kalau tidak diluruskan ini seperti ini, dia akan timpang, tidak bisa nyampai ke seberangnya. Jadi akan kita luruskan dulu menggunakan tang. Hati-hati biar gak patah. Setelah dirasa cukup lurus, akan kita cocokkan lagi biar kita presisikan, biar pas di tengah-tengah, biar tidak menghalangi di cover belakang atau dudukan di HP-nya. Ini kaki nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 pada konektor casnya akan saya patahkan, karena yang kita butuhkan cuma kaki nomor 1 yaitu P plusnya, P casnya, dan kaki nomor 5 ya untuk groundnya. Ini saya patahkan satu-satu biar lebih memudahkan kita dalam pemasangan nanti. Jadi yang menyisakan cuma 2 kaki saja. Nah, dan untuk kaki groundnya akan kita lipat, kita satukan ke bodi konektor casnya, dan sesudah itu akan kita solder biar lebih memperkuatnya. Nah, ini akan kita bengkokkan untuk jalur groundnya. Oke, seperti itu. Dan setelahnya akan kita solder biar lebih kuat menempelnya. Hati-hati saja biar tidak merusak konektor casnya. Ini sudah menempel, akan kita rapikan dulu. Oke, seperti itu. Ini akan kita presisikan. Dan setelah itu akan kita solder ke papan boardnya. Yang kita pertama solder yaitu kaki-kaki yang berpijak di papan board, biar ketika kita menyolder P plusnya dia tidak bergerak dan bisa kita solder dengan mudah. Nah, ini kita perkuat dengan menyolder kaki-kaki yang lain.
Dan setelah itu akan kita bengkokkan sedikit kaki P plusnya biar mendekat ke jalur P plus di papan boardnya. Dan setelah dirasa mulai mendekat, akan kita solder kaki P plusnya. Pelan-pelan saja, yang penting aman. Saya rasa ya sudah cukup, itu menyatu dengan baik. Kita pastikan dulu kekuatannya. Nah, ini akan kita pasang di HP-nya, akan kita coba. Ini akan kita presisikan di HP-nya. Nah, seperti ini. Pastikan konektor jasnya pas di posisi dudukan HP-nya. Nah, seperti itu. Akan kita coba pasang dan akan kita coba tes apakah dia berhasil, apakah tidak. Nah, ini baterainya ya. Baterainya udah saya eksekusi sebelumnya. Ini akan saya bawa agar bisa menopang papan board casnya untuk sementara waktu, karena akan kita coba dulu konektor casnya berfungsi atau tidak. Kita colok dan dia mulai hidup. Akan kita tunggu apakah proses pengisian baterainya bisa. Akan kita tunggu beberapa saat biar memastikan konektor casnya berfungsi dengan baik atau tidak. Dan ini setelah saya periksa baterainya sudah mulai bertambah, dan untuk itu akan saya rapikan dulu HP-nya. Saran saya, cara ini lakukan dalam kondisi darurat ya, karena fungsi dari konektor casnya hanya sebagai tempat pengisian baterai saja, dan untuk kegunaan lainnya dia tidak bisa, karena yang kita ambil hanya picas dan groundnya saja. Karena ini kondisinya darurat dan terpaksa kita lakukan untuk menunggu spare-part yang sudah kita pesan datang. Nanti baru kita akan perbaiki lagi. Ini akan kita coba hidupkan agar kita tahu dan bisa memastikan bahwa lambang pengisian baterainya muncul. HP-nya sudah hidup.
dan ini saya lihat ke lambang pengisian baterainya ada ya, lambang petirnya itu LED pengisian baterainya hidup, dan itu lambang petirnya muncul. Mungkin cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.